Kita semua pasti pernah dengarkan istilah Enterprise Content Management, atau yang sering disingkat ECM. Biasanya yang kebayang tuh sesuatu yang teknis, rumit, pokoknya urusan orang IT deh. Tapi, gimana kalau saya bilang ECM itu sebenarnya bukan soal IT sama sekali? Yuk kita bedah bareng-bareng gimana caranya mengubah ECM dari sekedar gudang file jadi aset strategis yang bisa ngubah permainan buat perusahaan Anda. Oke, coba jujur deh. Waktu dengar istilah Enterprise Content Management, apa sih yang pertama kali muncul di kepala Anda? Mungkin sebuah software yang ribet? Atau sebuah lemari arsip digital versi canggih? Kalau itu yang Anda pikirin, tenang, Anda nggak sendirian kok. Itu emang kesalahpahaman yang paling umum. Tapi kenyataannya, ECM itu jauh lebih dari sekedar tempat buat nyimpen file. Baik, supaya kita bisa benar-benar ngelihat ECM sebagai aset strategis, kita perlu bongkar dulu nih fondasinya. Jadi, apa sih sebetulnya Enterprise Content Management itu? Gampangnya gini, ECM itu gabungan dari 3 hal, strategi, metode, dan alat. Nah, perhatiin deh urutannya. Strategi dan metode itu disebut duluan, baru alatnya. Kenapa? Karena ini nunjukin kalau ECM itu cara pandang yang menyeluruh buat ngelola semua informasi di perusahaan, dari awal sampai akhir. Menurut AIM yang jadi acuan di bidang ini, siklus hidup ECM itu ada 5 tahap. Pertama, menangkap. Gimana caranya informasi itu masuk ke dalam sistem. Terus yang kedua, mengelola. Gimana informasi itu diatur dan dipakai. Ketiga, menyimpan. Di mana informasi itu ditaruh biar aman. Keempat, menjaga. Ini soal mastiin informasi itu terlindungi buat jangka panjang. Dan yang terakhir, menyampaikan. Gimana informasi itu disalurkan ke orang yang tepat di waktu yang tepat. Ini bukan proses sekali jalan, tapi siklus yang muter terus. Nah, ini dia nih titik baliknya. Disinilah cara pikir kita harus berubah. Ternyata, sukses atau gagalnya ECM itu bukan soal secanggih apa teknologinya, tapi soal seberapa kuat strategi dan tata kelola di baliknya. Coba lihat bedanya. Cara pandang lama itu ngelihat ECM cuma sebagai alatnya orang IT yang fokusnya cuma nyimpan data. Udah, gitu aja. Tapi cara pandang yang benar itu ngelihat ECM sebagai bagian dari strategi bisnis. Fokusnya ke tujuan perusahaan. Jadi ini bukan lagi cuma urusan teknis, tapi ini udah jadi urusan manajemen. Terus kenapa ini jadi tanggung jawab manajemen? Simple, karena konten dan dokumen itu adalah aset strategis. Coba deh bayangin, kontrak hukum, data riset pasar, desain produk, semua itu tuh sama berharganya loh kayak gedung kantor atau uang di bank. Nah, aset sepenting ini kan butuh pengawasan strategis dari level paling atas. Jadi, intinya sederhana banget. Anda bisa aja beli software ECM paling canggih dan paling mahal di dunia. Tapi kalau nggak ada komitmen dan arahan yang jelas dari manajemen, itu semua cuma bakal jadi mesin mahal yang nggak optimal kerjanya. Cuma jadi pajangan. Oke, kita udah paham apa dan kenapanya. Sekarang kita masuk ke bagian gimananya. Gimana sih wujud nyata peran manajemen biar implementasi ECM ini sukses? Coba deh pikirin. Pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Dokumen mana sih yang kalau sampai hilang, perusahaan bisa goyang? Terus, menurut aturan hukum, berapa lama kita wajib nyimpen faktur? Siapa aja yang boleh dan nggak boleh lihat data gaji karyawan? Nah, ini semua kan pertanyaan strategis, bukan teknis. Jawabannya ya harus datang dari manajemen, bukan dari tim IT. Kalau jawaban buat pertanyaan-pertanyaan tadi nggak ada, ya sistem ECM Anda itu pada dasarnya cuma jadi gudang digital yang mahal. Fungsinya cuma nyimpan barang, tapi nggak ngasih nilai tambah strategis apapun buat perusahaan Anda. Peran manajemen juga mastiin ECM ini nggak jadi sistem yang sendirian. Sistem ini harus nyambung sama kebutuhan lain. Misalnya harus patuh sama standar kayak ISO, harus bisa dipakai buat proses modern kayak tanda tangan digital, dan harus nyatu sama sistem-sistem lain yang udah ada di perusahaan. Oke, sekarang bagian yang paling seru. Kalau manajemen benar-benar turun tangan dan memimpin strategi ECM, apa sih untungnya buat perusahaan? Yuk kita lihat hasilnya. Setidaknya ada 4 keuntungan besar yang bisa didapat. Efisiensi, ketersediaan informasi, ketertelusuran, dan konsistensi. Semuanya saling berhubungan. Tapi sekarang, yuk kita dalamin 2 manfaat kunci, ketertelusuran dan ketersediaan informasi. Pertama, kita bahas soal ketertelusuran atau traceability. Dalam praktiknya sehari-hari, ini tuh maksudnya apa sih? Gampangnya gini, pas auditor datang dan nanya, faktur ini siapa yang setujuin dan kapan? Anda bisa langsung tunjukin jejak digitalnya. Detik itu juga. Ini bikin kontrol internal jadi jauh lebih kuat dan ngebangun budaya akuntabilitas yang beneran jalan di seluruh perusahaan. Selanjutnya, ketersediaan informasi atau information availability. Apa dampaknya buat bisnis?
Dampaknya gede banget. Karyawan nggak lagi buang-buang waktu berjam-jam cuma buat nyari dokumen yang hilang di telan bumi. Pelayanan ke customer jadi lebih cepat, risiko kehilangan data penting turun drastis, dan yang paling penting, para pimpinan bisa ngambil keputusan berdasarkan data yang akurat di depan mata, bukan lagi berdasarkan firasat atau feeling. Jadi, apa nih kesimpulan utama dari semua obrolan kita? Intinya, ini semua soal pergeseran cara kita memandang konten dan dokumen di perusahaan. Pada akhirnya, peran sejati manajemen dalam ECM itu ada 3. Mereka adalah arsitek yang rancang strateginya. Mereka adalah pengendali risiko yang ngejaga keamanannya. Dan mereka juga penjamin nilai yang mastiin investasi ini benar-benar nguntungin perusahaan. Dan sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba deh lihat cara kerja di organisasi Anda sekarang. Apakah Anda selama ini cuma nyimpan konten, atau Anda sudah benar-benar mengelolanya sebagai sebuah aset strategis? Jawaban dari pertanyaan itu bisa jadi penentu masa depan perusahaan Anda.